On the hunt for their first points in Group D, having both lost on the Warriors and undefeated against Indonesia in the last one. In the end, the Golden Warriors, Shin Tae-yong's team, goes to Rafael Struijk. Siwar, media Vietnam timnas Indonesia sulit kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Jij mag spelen voor Indonesië, of het zou kunnen. Het zou kunnen, ja. Ja. Ik ben nu bezig. Ik ben in proces, zo zeggen ze dat. Ja. Ja, ik heb een paspoort, zijn we nu mee bezig. En vlieg ik als het goed is binnenkort naar Indonesië. Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong kedatangan rekrutan tangguh lagi. Minamino ボールを引き出した難しいボールですが繋いだ伊藤面白いかわしてシュートきた選手が追い越す動きが見えたと思います。見えたんでしょうね。その中でも彼の浮き上がるところ優しいタッチそして田中碧やるね。決めました。ちょっと稲妻じゃない名前をちょっと考えなきゃいけない。松木さん何ですかね。ハートフルなね。 Pelatih Jepang waspadai kejutan di grup C, sebut timnas Indonesia bisa jadi ancaman. Siwar, media Vietnam timnas Indonesia sulit kalahkan Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Media asal Vietnam, Soha, memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat saat melawan Bahrain di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka menilai, meskipun Indonesia saat ini diperkuat oleh banyak pemain naturalisasi, termasuk Mees Hilgers dan Eliano Reijder, hal itu tidak akan cukup untuk menjamin kemenangan atas Bahrain. Ingatan akan kekalahan telak 10-0 yang dialami timnas Indonesia dari Bahrain pada 29 Februari 2012 dalam kualifikasi Piala Dunia masih membekas. Kekalahan tersebut terjadi pada saat sepak bola Indonesia mengalami krisis dengan adanya dua federasi yang berbeda, sehingga tim yang bermain saat itu bukanlah representasi dari skuad terbaik Indonesia. Meskipun kondisi sepak bola Indonesia telah jauh membaik dan banyak yang optimis bahwa timnas Indonesia saat ini mampu memberikan perlawanan sengit, bahkan mengalahkan Bahrain, Soha justru skeptis. Menurut mereka, meski diperkuat oleh pemain-pemain naturalisasi, Indonesia masih akan kesulitan menghadapi Bahrain. Dalam putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026, Bahrain menunjukkan performa yang solid dengan menempati posisi kedua di grup H, mengumpulkan 11 poin dari 6 pertandingan. Selain itu, Bahrain juga berada di peringkat 81 dalam ranking FIFA, jauh di atas Indonesia yang berada di posisi 129. Prestasi Bahrain di turnamen kontinental juga dinilai lebih baik dibandingkan Indonesia. Bahrain, seperti Indonesia, tentunya memiliki ambisi besar untuk lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Soha menilai Bahrain, yang memiliki kualitas dan pengalaman lebih, akan menjadi lawan yang sangat tangguh bagi Indonesia. Media Vietnam tersebut menyimpulkan jika Bahrain bermain dengan kekuatan penuh, maka timnas Indonesia, di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, akan menghadapi tantangan besar dan mungkin harus menerima hasil yang tidak diharapkan. Menurut mereka, meski optimisme tinggi menyelimuti Indonesia, kenyataannya akan berbeda di lapangan jika Bahrain tampil dengan performa terbaiknya. Media Vietnam tiba-tiba soroti 3 pemain Belanda bakal bela timnas Indonesia. Pasukan Shin Tae-yong kedatangan rekrutan tangguh lagi. Media Vietnam menyoroti 3 pemain keturunan Belanda yang bakal membela timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong. 2 di antara pemain keturunan tersebut diproyeksikan membela timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga grup C. Jelang 2 laga tersebut, PSSI masih gencar melakukan program naturalisasi pemain keturunan demi semakin memperkuat skuad Garuda. Langkah yang diambil PSSI itu rupanya disoroti media Vietnam, Soha VN yang menyebut ada 3 calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Salah satu dari 3 pemain Belanda yang dimaksud media Vietnam tersebut adalah bek FC Twente, Mees Hilgers. Pada Kamis 26 September 2024, bek berusia 23 tahun itu bermain gemilang saat FC Twente bertandang ke markas Man United di Liga Eropa. Selain Mees Hilgers, ada Eliano Reijder sang bek kanan PC Zwolle yang juga sedang menjalani proses naturalisasi. Bersama Mees Hilgers, Eliano Reijder ditargetkan bisa bermain untuk timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026 yang berlangsung Oktober mendatang. Pada 30 September 2024 nanti, Mees Hilgers dan Eliano Reijder akan mengambil sumpah menjadi warga negara Indonesia, WNI, di KBRI Belanda. Setelah itu, PSSI hanya perlu mendaftarkan mereka ke Federasi Sepak Bola Dunia, FIFA, melalui AFC untuk memastikan kelayakan keduanya bermain. Sementara itu, pemain keturunan Belanda Indonesia ketiga yang dibahas Soha VN adalah penyerang FC Volendam U21, Mauro Zijlstra.
Striker berusia 19 tahun itu saat ini bermain di level U21 dan belum mengikuti turnamen profesional setelah sempat berlatih di Akademi Muda Ajax Amsterdam. Mauro Zijlstra sebelumnya sempat mengaku bahwa dirinya tertarik untuk membela timnas Indonesia dan sudah menyerahkan dokumen ke PSSI. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya belum bisa memastikan Mauro Zijlstra akan diproses karena belum berjabat tangan. Pelatih Jepang waspadai kejutan di grup C, sebut timnas Indonesia bisa jadi ancaman. Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriyasu, mulai merasa khawatir dengan potensi ancaman dari timnas Indonesia di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Awalnya, Jepang merencanakan untuk membantu Indonesia lolos dengan target meraih 6 poin dari 2 laga melawan Australia dan Arab Saudi. Namun, dengan performa Indonesia yang kian membaik, rencana tersebut kini dipertimbangkan ulang. Moriyasu tidak menganggap remeh Indonesia setelah melihat perkembangan pesat tim asuhan Shin Tae-yong. Beberapa pemain baru yang bergabung dengan timnas Indonesia, terutama yang berstatus naturalisasi, membuat Moriyasu cemas akan potensi kejutan yang bisa diberikan Indonesia. Kendati Jepang diunggulkan untuk menyapu bersih semua laga, Moriyasu menyadari ancaman nyata dari Indonesia. Dengan kehadiran pemain-pemain seperti Maes Hilgers di lini pertahanan, Indonesia bisa menjadi tembok yang sulit ditembus oleh Jepang. Tidak hanya kekuatan pemain, Moriyasu juga mengakui laga melawan Indonesia di Stadion Gelora Bung Karno, GBK, akan menjadi tantangan berat. Selain harus mengamankan 6 poin dari 2 laga sebelumnya, Jepang juga harus siap menghadapi tekanan dari 70.000 supporter Indonesia. Moriyasu meyakini dukungan besar ini bisa menjadi faktor penting yang menguntungkan Indonesia. Moriyasu juga menyinggung kemungkinan tambahan pemain diaspora yang mungkin memperkuat Indonesia jika mereka berhasil tampil gemilang di 2 laga berikutnya. Jika skenario ini terjadi, timnas Indonesia akan semakin kuat dan bisa menjadi batu sandungan bagi Jepang. Moriyasu menyoroti bagaimana timnas Indonesia telah menunjukkan performa yang terus meningkat. Dia juga mengingatkan walaupun Jepang pernah menang 3-1 atas Indonesia di Piala Asia, situasi sekarang berbeda. Dengan skuad yang lebih lengkap dan solid, Indonesia bisa memberikan kejutan yang lebih besar. Pelatih Jepang ini mengakui bahwa grup C sangat kompetitif dan tidak ada lawan yang bisa dianggap enteng. Moriyasu menegaskan Jepang harus tampil maksimal dalam setiap laga, terutama melawan Indonesia. Jika tidak hati-hati, Jepang bisa kehilangan target finish di posisi pertama grup. PSSI-nya Malaysia belak-belakan berharap bisa tiru timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, berharap bisa mengikuti jejak timnas Indonesia terkait mendatangkan lawan kuat untuk menggelar uji coba. Dalam hal ini, FAM menyoroti keberhasilan timnas Indonesia mendatangkan Argentina pada pertengahan tahun 2023 lalu. Kala itu, Argentina datang dengan status juara Piala Dunia 2022 dan pemuncak ranking FIFA. Perbedaan kualitas selalu terlihat di lapangan. Argentina berhasil mengalahkan timnas Indonesia dengan skor 2-0. Namun, tim asuhan Shin Tae-yong masih layak mendapatkan apresiasi. Seperti yang diketahui, Argentina terlihat kesulitan ketika melawan timnas Indonesia terutama pada menit-menit awal. FAM sendiri berharap timnas Malaysia memiliki kesempatan serupa. Hal ini diungkapkan langsung oleh Firdaus Mohamed selaku Wakil Presiden FAM. Ada 2 alasan yang mendasari keinginan yang dimiliki Firdaus. Pertama, timnas Malaysia akan ketambahan banyak poin bila bisa meraih kemenangan dari tim besar terlebih. Harimau Malaya kini sangat membutuhkan poin untuk kembali menyalip timnas Indonesia. Sebagai informasi, timnas Indonesia sementara menempati peringkat ke-133. Di sisi lain, Malaysia menempel tepat di bawah timnas Indonesia yakni di posisi ke-134. Kedua, yakni terkait promosi timnas Malaysia. Timnas Malaysia tentu akan menarik banyak memperoleh perhatian bila mengikuti jejak skuad Garuda dengan mencari lawan top dunia. Vietnam siap main, licik, demi kalahkan timnas Indonesia. Pelatih timnas Vietnam, Kim Sang-sik, melakukan berbagai upaya untuk mengembalikan kejayaan timnya. Seperti yang diketahui, performa Vietnam mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Menderita kekalahan 3 kali beruntun dari timnas Indonesia menjadi salah satu buktinya. Timnas Indonesia sukses mengalahkan Vietnam dengan skor 1-0 di Piala Asia 2024 pada awal tahun lalu. Tim asuhan Shin Tae-yong lalu kembali mempecundangi Vietnam sebanyak 2 kali pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Rinciannya yakni menang 1-0 di SUGBK, lalu berpesta gol 3-0 di Stadion Maidin. Sebagai informasi, Vietnam ternyata bakal menghadapi timnas Indonesia lagi pada akhir tahun ini.
Kedua negara tergabung dalam grup B Asian Cup 2024. Sebelum ajang dimulai, timnas Vietnam ternyata sudah mulai mempersiapkan diri. Salah satunya yakni dengan membangun skuad. Menariknya, pelatih Kim Sang-sik memiliki 3 kriteria untuk memilih pemain. Hal tersebut diungkapkan langsung oleh Choi Won-kwon selaku asisten pelatih timnas Vietnam. Choi Won-kwon menjelaskan 3 kriteria yang dimaksud yakni mencari pemain dengan postur tinggi untuk posisi back. Kemudian memilih pemain dengan pemahaman teknis di posisi gelandang. Terakhir, pemain yang berposisi sebagai striker harus memiliki sifat nakal atau melakukan segala cara demi memberi keuntungan bagi tim menurutnya. Hal tersebut bisa membuahkan keuntungan bagi tim tapi dapat berubah menjadi bumerang bagi pemain tersebut karena berisiko melahirkan kritik dari supporter. Vietnam pernah mempunyai sosok striker yang sesuai kriteria tersebut yakni Van Toan. Kami membutuhkan pemain tinggi untuk back, memainkan pemain tengah yang teknis dan memainkan striker yang nakal, kata Choi Won-kwon. Bertemu dengan Erick Thohir, Presiden FIFA lempar pujian untuk Indonesia. Presiden FIFA, Gianni Infantino memberikan pujian setinggi langit untuk Indonesia usai berdiskusi dengan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir di sela-sela Olimpiade 2024 Paris. Presiden Gianni Infantino membahas sejumlah hal dalam pertemuannya dengan Erick Thohir. Keduanya bertemu di kantor baru FIFA di Paris. Pertemuan keduanya diunggah dalam postingan akun Instagram pribadinya. Infantino mengaku senang bisa menjamu Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI di kantor FIFA Paris. Dirinya mengaku tengah banyak berdiskusi soal cara menyediakan kesempatan bermain sepak bola seluas-luasnya di Indonesia. Gianni Infantino pun pernah menyaksikan sendiri antusiasme Indonesia saat menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2024. Infantino pun memuji kinerja Erick Thohir yang kini berjuang keras mengembangkan sepak bola di Indonesia. Pihaknya tengah mendukung penuh perjuangan Erick Thohir di PSSI dengan skema FIFA Forward. Selain itu, Infantino juga mengirim ucapan selamat kepada atlet Indonesia yang sukses meraih medali di Olimpiade 2024. Sepak bola sangat populer di Indonesia, seperti yang saya lihat langsung selama Piala Dunia FIFA U17 tahun lalu, dan PSSI melakukan pekerjaan yang luar biasa di bawah Erick Thohir untuk lebih mengembangkan permainan ini, ujar Infantino. PSSI dan KNVB makin mesra. Duel timnas Indonesia versus Belanda bakal segera terwujud tahun ini. Persatuan Sepak Bola Indonesia, PSSI terlihat makin akrab dan mesra dengan Federasi Sepak Bola Belanda, KNVB yang membuat duel timnas Indonesia kontra The Oranje kian dekat terwujud tahun ini. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan, pihaknya dan KNVB tengah menjalin kemitraan untuk pengembangan sepak bola Indonesia khususnya tim nasional. Erick Thohir bahkan menyampaikan bahwa pihak KNVB akan segera mengunjungi Indonesia dalam waktu dekat. Minggu depan secara resmi kami kedatangan KNVB untuk menandatangani kerjasama dengan PSSI. Ujar Erick Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Sabtu. Pria yang juga Menteri BUMN itu melanjutkan, kemitraan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kualitas dan pengalaman tim nasional Indonesia di semua kelompok umur baik putra maupun putri. Dengan adanya kerjasama itu, Erick menyebut PSSI dan KNVB akan rutin mempertemukan timnas kedua negara untuk menjalani laga persahabatan. Bahkan, pada 25 Oktober 2024, timnas putri Indonesia akan bertanding melawan timnas putri Belanda di Belanda atas undangan dari KNVB. Menurut Erick, timnas putra Belanda juga akan menghadapi Indonesia, tetapi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Kemudian, Erick menambahkan, KNVB juga akan terlibat dalam peningkatan kinerja pelatih di Indonesia. KNVB akan memberikan pelatihan untuk para juru taktik nasional dari seluruh daerah di Indonesia demi membentuk standar kepelatihan nasional yang tinggi. Jelang lawan Bahrain dan Cina, ini target timnas Indonesia. Timnas Indonesia sudah mengusung target tersendiri jelang jumpa Bahrain dan Cina dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Hal itu diungkapkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Seperti yang saya bilang kita perlu 15 poin untuk lolos Piala Dunia. Artinya kalau Bahrain dan Cina ini, kalau bisa satu menang satu seri, itu sudah luar biasa, kata Erick. Erick mengakui, Bahrain dan Cina adalah tim-tim yang memiliki kualitas. Dia pun berpesan kepada pemain untuk tidak meremehkan kedua negara tersebut. Lebih lanjut, Erick menekankan pentingnya konsistensi timnas Indonesia untuk bisa meraih 15 poin di laga sisa. Total, ada sisa 10 laga yang akan dijalani skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026.
Timnas Indonesia untuk sementara tertahan di peringkat 4 klasemen sementara grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, seusai bermain imbang tanpa gol kontra Australia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Sesuai jadwal, Timnas Indonesia bakal bertandang ke markas Bahrain, di Bahrain National Stadium, Riffa, pada 10 Oktober 2024. Kemudian bertolak ke Cina, di Qingdao Youth Football Stadium, Qingdao, 5 hari setelahnya. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, belum puas kendati peringkat FIFA Timnas Indonesia naik ke posisi 129. Dia mengatakan, ada target lebih tinggi yang kini tengah dikejar skuad Garuda. Ini, peringkat 129 FIFA, belum cukup, karena mimpi kami bisa membawa Garuda menembus 100 besar dunia, kata Erick dalam unggahan di akun Instagram pribadinya.